Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ini Rehalat. Di sini saya akan membahas tentang bioteknologi budidaya perairan, yaitu dengan judul patogenesis gastroenteritis yang disebabkan oleh Vibrio cercariae pada budidaya ikan air laut. Yaitu pendahuluan. Vibriosis telah dikenal sebagai salah satu yang paling umum penyakit menular serius dalam budidaya ikan laut di seluruh dunia. Telah menggambarkan suatu sindrom roenteritis atau usus bengkak yang mengandung warna kuning cairan yang disebabkan oleh Cercariae di berbudaya kerapu Epinephelus choioides di Taiwan. Sejak itu Vibrio sama spesies juga telah diisolasi dari ginjal kepala atau usus cairan kuning, yaitu material dan metode. Di sini ada 6 poin, yaitu yang pertama uji aktivitas protein dan protease. Total protein SCP diukur dengan metode Branford dengan albumin serum sapi sebagai standar aktivitas protease ini diukur dengan bubuk biru kulit HPA. Yang kedua yaitu pemurnian protease ekstraseluler. Untuk memurnikan protease ekstraseluler SCP yang ditanamkan di piring agar dicampur dengan volume yang sama dari 2 amonium sulfat dan fosfat. pH-nya 7,0, kemudian difraksinasi, dialusi dengan gradien natrium klorida pada tingkat dari 1 mili per menit. Yang ketiga yaitu penentuan massa molekul dan protease zimogram. Gradien pas gel 10% hingga 15%. Poliakrilamida digunakan dalam natrium poliasrila gelmida dengan digunakan untuk memeriksa kemurnian fraksi. Yang keempat yaitu kelinci antiserum KSP. SCP tumbuh pada TSA ditambah 1,5 NaCl diformalkan dengan 3% untuk malin selama 48 jam pada suhu 4 derajat Celcius sebelum imunisasi. Yang kelima yaitu ikan tes virulensi dan tes penghambatan toksisitas. Yang di sini digunakan yaitu ikan kerapu seberat 4,5 atau drum merah. Ditahan dalam tangki dilengkapi dengan sistem pengangkatan udara yang disertakan dengan salinitas 3%. Tes virulensi dengan bat 8 kerapu atau drum merah per dosis dilakukan oleh injeksi suspensi atau sebagai protease yang dimurnikan. Poin yang keenam yaitu penghambatan enzim. Yaitu hasil yang pertama yaitu SCV Cercariae ditumbuhkan di berbagai media SCV dipanen setelah 48 jam. Inkubasi budidaya pada berbagai media dengan suhu 30 derajat Celcius. Yang kedua yaitu pemurnian serine protease. Protein SCV dialusi sebanyak 2 puncak utama dengan aktivitas protease dialusi antara 0,1 dan 0,3 amonium sulfat. Yang ketiga yaitu penentuan massa molekul dan protease zimogram. Untuk penentuan massa molekul yaitu SCV mentah dan kumpulan proteolitik fraksi dalam setiap langkah. Yang keempat yaitu menghambat protease. Fraksi dihambat oleh PMSF, protease utama di setiap SCV. Selain itu aktivitas protease setelah parsial fraksi murni dihambat oleh EDTA. Yang kelima yaitu tes penghambat virulensi dan toksisitas, yaitu dites dengan sel-sel bakteri 3 kali tali dengan dosis 10 cvu ikan mati dalam waktu 2 minggu dan menunjukkan gastroenteritis. Yang berikut yaitu dapat dilihat pada gambar di samping. Gambar yang pertama yaitu SDS Page dan Prostasia zimogram. Gambar yang kedua yaitu imunoelektroporesilan gel protein yang dimurnikan sebagai antiserum kelinci ke SCV mengungkapkan 1 busur utama. Gambar yang ketiga yaitu usus bengkak dengan kuning cairan direproduksi dalam kerapu yang hampir mati. Gambar 4 usus bengkak dengan cairan kuning di kerapu hampir mati setelah injeksi intraperitoneai dengan produk ekstraseluler dari Vibrio cercariae atau Sarine proteasea yang dimurnikan sebagian.
Kesimpulan, Vibrio telah disarankan untuk dikaitkan dengan kematian hiu yang ditangkap dan menjadi penyebab agen gastroenteritis dan enteritis necroticans, infeksi pada kerapu berbudaya. Jadi, protease ekstraseluler utama diproduksi oleh 3 stadia adalah protease serin, meskipun media berbeda digunakan untuk menumbuhkan bakteri. Mungkin itu saja hasil dari apa yang saya bahas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.